Oke, di sini kita ada contoh soal yang pertama, tentukan seluruh titik sampel dan banyak ruang sampel jika sebuah dadu dan koin ditos bersama. Nah, jadi dari sini kita bisa untuk menentukan banyaknya ruang sampel maupun titik sampelnya, itu kita bisa pakai diagram pohon seperti yang sebelumnya atau menggunakan tabel. Nah, atau dia memasangkan secara langsung tuh bisa. Nah, kalau kita mau pakai tabel, ya, berarti kita harus buat seperti ini. Ya, jadi nanti yang di bawah ini itu untuk koin, kemudian yang ini untuk dadunya. Nah, koin, ya, berarti kan ada dua, ada angka, kemudian ada gambar. Nah, sedangkan dadu, berarti kan dia bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, dari sini sebenarnya ketahuan ya bahwa ruang sampelnya itu ada 12. Dari mana? Kita bisa lihat dari kotaknya nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 di atas dan 6 di bawah berarti nanti akan ada 12. Maka di sini banyaknya ruang sampel itu ada 12. Nah, kemudian kalau kita ditanya titik sampelnya ada apa aja, ya. Jadi pasangan-pasangannya ini ada apa aja, ini bisa kita tulis seperti ini ya. Misalnya di sini untuk mengisi ini berarti kan A, 1. Maknanya apa? Jadi bisa aja ketika kita ngetos si koin dan dadu ini, bisa aja nanti koinnya itu memunculkan angka, si dadunya muncul angka 1. Nah, demikian juga dengan yang di bawah, bisa aja pas kita tos, nanti kemudian munculnya gambar koinnya, dadunya muncul angka 1. Nah, kemudian yang sebelahnya juga sama. Bisa aja dari nanti munculnya angka, kemudian di dadu yang muncul angka 2. Nah, seterusnya. Ini kalau kita list ya, karena kotaknya nggak muat, jadi kita boleh list di sini S-nya, ya, anggotanya itu ada, ya, seperti ini, angka, kemudian ke nomor 1, angka nomor 2, angka dadu 3, angka dadu 4, angka dadu 5, angka dadu 6. Nah, kemudian sama, bisa aja dia nanti gambar dengan dadu 1 dapatnya, kemudian gambar dengan dadu 2, gambar dengan dadu 3, gambar dadu 4, gambar dadu 5, dan gambar dadu 6. Seperti ini. Nah, nanti dia akan ada 12. Seperti itu. Oke, next kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Yang berikutnya, ini ada dua dadu ditos bersama. Nah, kita harus menentukan seluruh titik sampel dalam bentuk tabel dan banyak ruang sampelnya. Kemudian, kita ada sampai D, titik sampel jumlahnya 7, titik sampel jumlahnya 8, titik sampel berjumlah bilangan prima, dan banyak titiknya ada berapa. Nah, oke. Pertama kita tentukan dulu cara mencari titik sampelnya ya dari dua dadu. Di sini diminta untuk bikin tabel ya, jadi kita pakai tabel aja, ini lebih efisien. Oke, kita pertama gambar dulu. Nah, nanti ke bawah ini bisa kita pakai untuk dadu ke 1, yang menyamping nanti untuk dadu ke 2, seperti ini. Dadu, namanya dadu berarti kan isinya angka 1 sampai 6. Jadi di sini kita isi 1 sampai 6 juga. Oke, ini udah saya percepat ya. Jadi udah dapat seperti ini. Nah, maka kalau dari sini sebenarnya banyaknya titik sampelnya itu bisa kita tentukan loh. Ya, bisa kita tentukan dari kotaknya. Nah, kalau dari kotaknya itu dia ada 36 ya. Ini mulai dari sini sampai sini itu ada 36. Seperti itu. Jadi di sini NS-nya keseluruhan banyaknya ruang sampel, anggota ruang sampel itu ada 36.
gitu. Jadi pertanyaan yang A ini udah terjawab ya, tapi sebagian. Nah, yang ditanya adalah seluruh titik sampelnya. Nah, titik sampelnya sama seperti soal sebelumnya, bisa kita cari dengan mengisi kotak-kotak di sini, gitu. Jadi di sini bisa aja ya, ketika kita melakukan pengetosan, bisa saja nanti dadu ke-1 munculnya angka 1, dadu kedua munculnya angka 1. Itu maknanya. Kemudian di sini bisa aja nanti dadu 1 yang munculnya angka 1, dadu 2 munculnya angka 2. Bisa aja kemudian dadu 1 munculnya 1, dadu 2 munculnya angka 3, ya. Dan ini seterusnya nanti dia sampai 6,6 yang terakhir di sini. Jadi bisa saja dia nanti terakhir dadu 1 angka 6, dadu 2 angka 6. Kotak yang ini misalnya. Yang ini. Misalnya dia nanti dadu 1 munculnya angka 5, kemudian dadu 2 munculnya angka 3. Nah, ini kalau mau kalian lengkapin sendiri nanti bisa ya, kalau kalian menyalin. Dan jelas nanti akan ada 36. Seperti itu. Oke. Kita bisa lanjut untuk soal yang B. Ya. Jadi tadi kita udah tahu ya bahwa NS-nya, banyaknya anggota rong sampelnya itu ada 36. Oke, kita lihat yang B. Titik sampel, tentukan titik sampel yang jumlahnya 7 dan banyak titik sampel tersebut. Nah, jadi kita ini harus mencari mata dadu mana yang kalau kita jumlahkan itu hasilnya 7. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian tadi udah punya tabel yang sebelumnya ya, kalian gambar, itu kalian harus memilih 2 mata dadu ini yang menghasilkan 7. Ya. Jadi nanti itu ada, ini kalau saya buatkan di sini S-nya, ya, 1 dengan 6. Jadi dadu 1 itu 1, dadu kedua nanti muncul 6. Atau dadu ke-1 muncul 6, dadu kedua muncul 1. Ini kalau kita jumlahkan jumlahnya 7 dia. 1 tambah 6, 6 tambah 1, 7. Nah, kemudian ada lagi enggak kalau seperti ini? Ada. Jadi ada lagi 2,5 dengan 5,2. Jumlahnya 7. Kemudian ada lagi 3,4. Ya, sorry ini harusnya bukan S ya. Ini misalnya saya ganti ya, jadi tadi misalnya untuk soal yang B kejadiannya adalah saya ganti dengan A ya. Karena kalau S tadi kan sampel seluruhnya. Sedangkan di sini yang diminta adalah untuk kejadian yang A itu mata dadu yang jumlahnya 7. Jadi kita misalkan sama A. Mata dadu jumlah 7 itu kita misalkan sama A. Kemudian kita lanjut, di sini ada 4,3. Nah, coba ada lagi nggak berarti? Mata dadu yang jumlahnya 7 selain ini. Oke, nah ternyata nggak ada lagi ya. Nah, maka kalau dia nggak ada lagi berarti udah selesai nih. Maka di sini NA kita atau banyaknya sampel kita yang mata dadunya jumlahnya 7 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kita tadi memisalkan dia sama kejadian A. Tuh. Jadi udah terjawab ya. Kemudian yang C. Nah, ini bisa kita lanjut sekalian yang C. Titik sampel yang jumlahnya lebih dari 8 dan banyak titik sampel tersebut. Nah, jadi kalau dijumlah dia lebih dari 8. Nah, oke. Misalnya kita sebut dia adalah kejadian B ya, kejadian yang lebih dari 8 ini. Nah, berarti bisa kita isikan apa saja kalau dia lebih dari 8. 9 ya kan, kalau jumlahnya 9, 10, 11 sampai 12 itu. Nah, berarti kita cari dulu yang jumlahnya 9 berarti kan ada 3,6 dan 6,3. Ini kan lebih dari 8 ini, 2 ini. Nah, kemudian ada lagi 4,5 dengan 5,4. Ini jumlahnya 9. Gitu. Ini jumlahnya 9, lebih dari 8 kan? Kemudian ada lagi enggak? Ada. Jadi bisa saja
5,5. Ini jumlahnya 10. Gitu. Kemudian yang jumlahnya berapa lagi? 10. Yang jumlahnya 11 nih bisa nih. Jadi, masih ada 4,6. Ini jumlahnya 10 ya. Dengan 6,4. Ini jumlahnya 10 masih. Ada lagi nggak? Yang jumlahnya 10 nggak ada ya. Jadi yang jumlahnya 11 sekarang ada 5,6 dengan 6,5. Yang jumlahnya 11. Oke, nggak ada lagi. Terakhir 6,6. Ada 12. Ini coba tolong diperiksa dulu apakah masih ada yang kurang. Nah, kalau dilihat dari inian kita sih kayaknya udah cukup ya dia untuk yang lebih dari lebih dari 8 ya. Maka di sini titik sampelnya untuk kejadian ini kita misalkan sama kejadian B yang jumlahnya lebih dari 8 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi NB-nya di sini ada 10. Kalau kita misalkan sama kejadian B. Seperti itu. Oke, next terakhir untuk yang D. Titik sampel yang jumlahnya bilangan prima dan banyak titik sampel tersebut. Nah, perlu kamu ketahui bilangan-bilangan prima ini ya. Jadi, bilangan-bilangan prima ini karena tadi maksimal itu jumlahnya di 12, 6,6 tadi ya. Maka berarti kita bisa identifikasi bilangan primanya dulu. Ya. Di sini bilangan prima ya. Itu ada 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini yang untuk batasnya kurang dari 12 ya. Karena tadi jumlah kita itu paling maksimal di 12. Kemudian dari sini berarti kita harus mencari mata dadu yang sejumlah bilangan-bilangan ini. Ya. Untuk yang mata dadu jumlahnya 2. Yang jumlahnya 2, ini ada 1,1. Jadi ininya salah. Untuk yang jumlahnya 2 ada 1,1 ya. Kemudian nggak ada lagi ya, jadi hanya ini. Next kita lanjut ke mata dadu yang jumlahnya 3. Yang jumlahnya 3 berarti ada 1,2, 2,1. Ada lagi nggak nih? Nanti boleh dikoreksi kalau memang ada yang salah ya. Atau ada yang kurang. Jumlahnya 3 berarti udah nggak ada lagi. Next berarti kita lanjut ke bilangan yang mata dadu yang jumlahnya 5. Sesuai dengan bilangan prima kita tadi. Nah, yang jumlahnya 5 berarti itu ada 14, 41, jumlahnya 5. Kemudian ada 23, 32. Kemudian ada lagi kah? 14, 23, 32. Oke, nggak ada untuk yang jumlahnya 5. Nah, sekarang yang jumlahnya 7. Oke. Yang jumlahnya 7 ini berarti ada lumayan banyak ya. Ada 16, 61. Di sini yang jumlahnya 7, 16, 61. Bisa aja nanti 25, 52. Kemudian apa lagi? 43, 34. Jumlahnya 7 nih. 16, 25, 43. Oke, nggak ada lagi ya. Yang jumlahnya 7. Nah, terakhir, mencari mata dadu yang jumlahnya 11. Oke, yang jumlahnya 11. Ini kita bisa mulai dari 56. Ya. Kemudian 65. Oke, ada lagi nggak? 56, 65. Yang jumlahnya 11. Kayaknya nggak ada lagi. Nah, oke. Jadi dari sini, kalau misalnya ini kita misalkan dengan kejadian C,
maka banyaknya titik sampel untuk kejadian ini itu ada 1, 2, 3, 3 tambah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini kejadian C-nya ada 15. Sorry, bukan kejadian C. Titik sampelnya ada 15.